Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad Nurullah sirri wa sirri fi sirri la Allahu asma wal sifati asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma la ilaha illa antal awalu wal akhiru wa antal batinu was sahiru. Saudara-saudara yang saya cintai dan yang saya sayangi dimanapun berada, semoga senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rahmat sehat jasmani dan rohani, rahmat panjang umur, serta rahmat ilmu dan rahmat kesejahteraan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara, pada kesempatan ini saya akan menanggapi salah satu komentar di konten menjelaskan tentang sholat. Di situ saya menjelaskan tentang sholat bahwa kita harus sadar tentang Allah di dalam setiap gerak itu. Apa arti sadar tentang Allah? Artinya bukan lagi kesadaran kita. Kita menyadari betul, menyaksikan bahwa Allah itulah yang menggerakkan, naik turun, ucapan dan lain sebagainya. Nah, di situ ada salah satu komentar menjelaskan bahwa ucapan saya itu adalah ucapan ngawur, tidak berdasar. Memang sholat seperti ini hanya orang-orang yang fana yang memahami masalah ini. Saudara-saudara, kalau kita betul-betul memahami as-salatu lisikri, disitulah saudara betul-betul meyakini tentang siapa yang berbuat dalam sholat itu. As-salatu lisikri bukan cuma difahami bahwa dirikanlah sholat untuk mengingatku. Bukan. Ada makna lebih jauh daripada itu. Saudara-saudara, kalau kita bicara masalah sholat mulai dari awal, mulai dari azan, pasti kita menemukan sesuatu bahwa ternyata di dalam sholat itu bukanlah perbuatan kita. Tapi kita tidak akan pernah memahami faham ini kalau kita masih bertengkar di dalam diri kita. Artinya kalau kita tidak keluar dari diri kita. Kita harus keluar dari kita, meninggalkan diri kita, sampai diri kita itu tidak terlihat lagi. Saya sedikit menjelaskan tentang sholat ini supaya lebih agak jelas, lebih dalam. Perhatikan saudara, kita mulai dari azan. Ketika
orang azan mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa jawabannya? Orang yang dalam yang mendengar azan ini, jawabannya Allahu Akbar. Dan seterusnya. Asyhadu an la ilaha illallah. Pasti dijawab seperti itu. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pasti jawabannya seperti itu. Nah, ketika sampai pada hayyalas salah, apa jawabannya? Jawabannya la haula wa la quwata illa billah. Subhanallah. Saya perjelas lagi sekali, mulai dari azan. Ketika orang azan itu mengumandangkan azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jawabannya apa? Yang orang yang mendengar dalam masjid maupun di luar masjid, jawabannya Allahu Akbar. Setelah sampai pada kalimat hayyalas shalah, jawabannya apa? La haula wa la quwata illa billah. Itu artinya bahwa di dalam salat itu tidak ada perbuatan kita selain perbuatan Allah. Sedikit saya menjelaskan tentang salat ini dengan satu ayat, yaitu as-salatu lisikri. Ini perlu kita perhatikan baik-baik. As-salatu lisikri kita sering artikan bahwa dirikanlah salat untuk mengingatku. Yang pertama saya jelaskan di sini bagaimana kita bisa mengingat tanpa mengenal. Dan bagaimana kita bisa menyaksikan tanpa mengenal. Nah sebenarnya saudara, salat itu sebenarnya adalah menyaksikan Allah. Inilah makna as-salatu lisikri. Perhatikan, saya mau rinci satu persatu. Di situ dikatakan dirikanlah salat untuk mengingatku. Yang sebenarnya bangkitkan kesadaran untuk mengingat Allah. Lalu bagaimana kita bisa mengingat Allah? Tanpa melihat, tanpa mengenal, tanpa menyaksikan. Tidak bisa. Kita menyaksikan dulu, baru mengingat. Sekali lagi, kita menyaksikan dulu, baru mengingat. Jadi sebenarnya salat itu syahadat. Sekali lagi, salat itu syahadat, menyaksikan Allah. Lalu bagaimana menyaksikan Allah dalam salat itu? Bangkitkan kesadaran. Kita harus betul-betul sadar tentang Allah, bahwa Allah itulah yang menggerakkan setiap gerak, setiap laku dalam salat itu. Seperti contoh sering saya jelaskan, ketika kita mengatakan Allahu Akbar, itulah dia. Itulah yang menyembah dan yang disembah. Ketika kita ruku, Allahu Akbar, kita harus betul-betul sadari
dengan kesadaran Allah itu sendiri. Artinya kita harus sadar bahwa Allah itulah yang menggerakkan setiap tindakan dalam sholat. Karena kita tidak bisa apa-apa. La haula wala quwata illa billah. Orang yang bisa melakukan seperti ini adalah orang yang sudah mengenal Allah. Orang yang sudah mengenal Allah pasti orang itu sudah fana. Tapi kalau kita masih di dalam diri, tidak keluar dari diri, yang ada hanya aku dan aku terus, maka kita tidak bisa menyaksikan Allah dalam sholat itu sendiri. Sekali lagi saya memperjelas saudara-saudara bahwa as-salatu liskri itu sebenarnya maknanya menyaksikan Allah. Kenapa kita tidak bisa menyaksikan, kita tidak bisa mengingat Allah tanpa menyaksikan. Kita harus menyaksikan dulu Allah, baru mengingat. Seperti contoh juga banyak sekali di dalam surah Al-Fatihah, di situ dikatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini banyak orang nggak memahami. Cuma dipahami, hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami meminta. Itu cuma dipahami sampai di batas itu. Subhanallah. Saudara-saudara, kemudian saya menanggapi salah satu di konten. Tadi malam juga saya perhatikan bahwa di situ ada tanggapan, ada nggak bisa membuktikan atau menjelaskan bahwa segala perbuatan itu adalah perbuatan Allah. Saya bisa menjelaskan, tapi datanglah ke rumah saya. Cuma di konten ini saya mau jabarkan sedikit. Tidak ada perbuatan kecuali perbuatan Allah. Saya bisa mengatakan baik dan buruk itu datang daripada Allah sendiri, artinya perbuatan Allah. Cuma yang jadi masalah di sini, saudara, karena hanya orang-orang yang fana, orang-orang sampai kepada Allah yang faham ini. Orang betul-betul fana. Kalau hanya fananya hanya mengatakan tidak ada perbuatan selain Allah, tidak ada yang mendengar selain Allah, tidak ada yang melihat selain Allah, tidak ada yang berkuasa selain Allah, tidak ada yang berkehendak selain Allah, itu namanya fana-fanaan. Ada fana lebih tinggi daripada ini. Apa itu? Fana itu yang sebenar-benarnya fana di dalam tasawuf adalah kita semua terputus. Tidak ada lagi rasa. Terputus dari akal, pikiran. Namanya fana. Ketika kita terputus dari akal, kita tidak lagi bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Artinya apa? Allah Subhanahu wa ta'ala tidak berlaku apa yang disebut baik dan buruk, hak dan yang batil, tidak berlaku. Apa sebab? Karena Allah ada sebelum ada sesuatu. Ini berat. Orang yang betul-betul panah, yang bisa mengalami, merasakan apa yang disebut
Tidak ada perbuatan kecuali perbuatan Allah. Jangan coba-coba mengatakan kata ini kalau tidak betul-betul fana. Kalau tidak betul-betul terputus dari akal, terputus dari rasa. Kalau hanya sekedar faham jangan. Apa sebab? Berbahaya, saudara. Ketika kita sudah merasa sampai kepada Allah, lalu menjelaskan kata bahwa tidak ada perbuatan kecuali perbuatan Allah. Di sisi lain, sementara kita masih memilih mana yang hak, mana yang batil, berbahaya sekali. Makanya di dalam tasawuf itu ada dua tingkatan fana. Tingkatan yang pertama yang sering kita katakan bahwa tidak ada yang mendengar selain Allah, tidak ada yang melihat selain Allah, tidak ada yang hidup selain Allah, tidak ada yang berkata-kata selain Allah. Ini tingkatan pertama. Tingkatan yang paling tinggi, sudah terputus semuanya. Tidak ada lagi rasa. Terputus dari akal. Tidak lagi bisa membedakan antara hak dan yang batil. Allah tidak berlaku semua ini. Bagaimana mau Allah berlaku hak dan batil? Dia ada sebelum ada sesuatu yang berlaku itu kepada kita-kita ini. Itulah sebabnya kita disuruh fanakan diri. Titik terangnya, kesimpulannya, orang yang betul-betul sampai kepada Allah, dia sudah keluar dari hukum-hukum Allah itu sendiri. Semoga bisa difahami, saudara, terutama masalah sholat. Hanya orang-orang yang keluar dari dirinya akan memahami sholat-sholat seperti yang saya sampaikan. Karena inilah rahasianya sholat, sebagaimana yang dikatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada dua golongan umatku mengerjakan sholat sama-sama rakaatnya, tapi perbedaannya antara langit dan bumi. Apa sebab? Karena banyak sekali tidak mengetahui rahasia-rahasia sholat itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.